Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Penerus dan Sufi Akhir Zaman. Masih soal akhir zaman. Banyak ulama-ulama yang membahas tentang akhir zaman. Bersumber dari Quran dan hadis, di akhir zaman ini Rasul pernah menyampaikan bahwa Islam akan tinggal namanya saja, Quran pun akan tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid megah tetapi kosong dari hidayah atau kosong dari petunjuk. Seburuk-buruk makhluk di kolong langit atau di dunia ini adalah ulama. Ini kata Nabi loh. Dari mulut mereka mengeluarkan fitnah yang merusak agama. Maka dari itu berhati-hatilah. Saya akan menyampaikan beberapa kutipan-kutipan dari hadis bahwa di akhir zaman ini sangat mengerikan dan tidak disadari, bahkan terlena dengan keadaan mengikuti zaman ini. Silahkan tuan-tuan, saudara-saudaraku, cek hadis-hadis yang menceritakan, menyampaikan fenomena akhir zaman ini. Ada yang menyebutkan mereka sholat, tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Mereka Islam, tetapi sebenarnya telah keluar dari Islam seperti anak panah melesat keluar dari busurnya. Mereka membaca Quran, tidak mendapat hujah, tapi malah bencana baginya. Mereka mengatakan berbuat kebaikan dan perbaikan, tetapi sesungguhnya merekalah yang membuat kerusakan di dunia ini. Mereka mengaku beriman, tetapi sesungguhnya mereka masih kafir. Mereka mengaku telah beragama, tetapi mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Sedangkan awalnya beragama adalah ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Mereka dakwah, ceramah tentang agama, sepertinya menyampaikan perkara baik, tapi ternyata malah merusak, yang melebihi fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Mereka merasa menjadi orang-orang baik dan selamat, tetapi ternyata mereka menjadi seburuk-buruk makhluk di bawah kolong langit. Namanya makhluk, kucing, anjing, babi, itu makhluk. Ini lebih buruk dari makhluk-makhluk itu. Mereka merasa bacaan Qur'annya adalah cahaya dan petunjuk. Ternyata malah seburuk-buruk suara seperti suara keledai. Mereka mengatakan mereka berzikir, tapi nggak pernah tahu apa yang diingat. Seperti orang mabok. Mereka berkiblat mengikuti zaman 1500 tahun, tetapi tidak pernah tahu, tidak bisa membedakan mana kodim, mana baharu. Kalau ditanya tentang ahli kitab, mereka hanya menunjuk ahli kitab adalah orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Padahal yang namanya ahli itu orang yang sudah paham, sudah mengerti, bahkan di luar kepala, termasuk orang-orang yang menguasai, menghafal isi hafalan Al-Quran, tetapi tidak mengerti isinya. Itulah ahli kitab. Jadi ahli kitab itu tidak terbatas hanya orang Nasrani dan Yahudi. Dan kitab juga bukan hanya orang Islam saja. Bedakan antara kodim dan baharu. Rukun iman semuanya kodim. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman qadar dan qadar, dan iman pada hari akhir. Itu adalah semuanya kodim. Namanya kodim adalah mutlak. Sedangkan baharu adalah alam dunia ini yang mengalami kerusakan. Itulah fenomena akhir zaman. Silahkan tuan-tuan, saudara-saudara, cek ulama-ulama saat ini atau penceramah-penceramah, Ustadz Habib
atau Gus atau apapun banyak menceritakan tentang agama. So pasti boleh tanya, apakah bisa mengenalkan kepada kita kepada Allah? Ingat, rukun iman bukan hanya untuk satu agama Islam saja, tetapi rukun iman untuk semua orang beragama. Iman kepada Allah atau kepada Tuhan, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan Rasul itu adalah qadim, yang mana Rasul di setiap zaman hanya ada satu. Merek agama boleh banyak, tetapi agama Tauhid adalah agama yang satu, agama untuk kamu semua. Itulah agama Tauhid. Agama itu ada 3 unsur, ada Tuhannya, ada Rasulnya, dan ada ulil amri minkumnya, atau ada orang yang dikuasakan, yang dipilih, yang ditunjuk, orang yang dikuasakan dengan membawa kitabullah, kitab Allah. Kitab Allah itu satu. Baharunya boleh kitab Injil, Taurat, Zabur, Quran, itu kitab baharu, tapi namanya kitabullah adalah satu. Dan ulil amri adalah orang yang membawa kitabullah, yaitu petunjuk dari Allah atau wahyu. Dan wahyu tidak hanya diturunkan kepada nabi, tetapi kepada orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang dipilih. Oke? Jadi jangan menganggap rukun iman itu milik satu kaum agama saja, tetapi untuk seluruh umat yang beragama. Dan agama itu adalah ma'rifatullah, hanya satu. Apakah agamamu ada ulil amri minkumnya? Silahkan cek. Ulil amri adalah orang yang dikuasakan dengan membawa kitab. Pengen tahu lebih lanjut? Nanti kita bahas selanjutnya. Jangan tinggalkan channel ini. Subscribe, like, dan bagikan supaya orang-orang bisa mengerti, bisa memahami bahwa agama Tauhid itu bukan monopoli satu agama baharu, tetapi agama Tauhid adalah jalan untuk seluruh umat manusia, yaitu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin. Dan pasti ingat satu lagi, muslim itu bukan orang Islam, tetapi adalah muslim, ada orang yang sudah berserah diri, patuh tunduk kepada ulil amri, itulah muslim. Oke, ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama Tauhid, salam takrim makrifat, salam Indonesia Raya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.